Pada tahun 1940-an, kursi ini hanya mungkin bisa dimiliki orang kaya. Ini adalah kursi monoblok. Orang Indonesia lebih familiar dengan sebutan kursi plastik. Melihat budaya Indonesia yang suka sekali kumpul-kumpul, bisa jadi kursi ini menjadi kursi paling laris dalam sejarah kursi di Indonesia. Meski pernah menjadi barang mewah, SEA Games 2023 pernah heboh karena kursi plastik ini. Melihat kasus tersebut, sebegitu burukkah desain kursi plastik ini sampai bisa mempengaruhi sudut pandang bagaimana seseorang diperlakukan? Kursi ini hampir bisa ditemukan di mana saja. Bagi siapa saja yang tertarik dengan desain kursi menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan. Sebagian orang mungkin akan berpikir bahwa desain kursi sebenarnya tidak perlu dirubah-rubah. Tapi faktanya, desain kursi selalu berubah-ubah. Desain kursi bisa berubah saat harus mengcover satu fungsi spesifik. Satu kondisi tertentu bisa saja melawan aturan umum, bahwa kursi seharusnya hanya seperti ini atau seperti itu saja. Seperti mendesain objek lainnya, mendesain kursi juga perlu menemukan cara menggabungkan unsur fungsi dan tidak mengacukan bagaimana tampilannya. Namun, desain kursi juga bisa mencerminkan zeitgeist tertentu, seperti desain kursi kayu Emil milik IKEA pada tahun 1990-an. Desain kursi Skandinavia dengan gaya minimalis dan material sederhana. Kursi Mr. Olsen Chair 1958 yang mengabadikan semangat tahun 1950-an, di mana manusia pada masa bereksperimen, memiliki jiwa kuat dan berani untuk menantang dunia. Kursi Wasili karya Marcel Breuil 1927 terbuat dari pipa baja silinder, terinspirasi oleh produksi sepeda yang menjadi landasan bagi sebagian besar desain modern, atau dengan seni pop yang memperkenalkan palet warna kuat pada tahun 60-an dan 70-an, dan kemajuan eksplorasi ruang angkasa yang menginspirasi furniture futuristik di rumah-rumah pribadi dengan desain berbentuk lingkaran dan telur. Tapi berbeda dengan kursi plastik ini, kursi ini hampir tidak memandang zaman. Jika sebuah benda bisa menunjukkan waktu tertentu, kursi plastik ini tidak. Dia tidak kenal kata zeitgeist. Meskipun begitu, ada beberapa orang yang menganggap bahwa desain kursi ini bisa termakan zaman. Bahkan beberapa orang merasa bahwa kursi ini adalah bentuk kemunduran budaya lokal yang mengabaikan rasa individualitas. Semua orang bisa membelinya dan menggunakannya. Singkatnya, tidak spesial. Ini menjadi salah satu penyebab bahwa pada SEA Games 2023, timnas Vietnam merasa didiskriminasi saat kursi plastik disuguhkan terhadap mereka. Berbeda lagi jika konteks penggunaannya seperti ini. Namun, kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Kursi ini memiliki harga yang terjangkau. Siapa saja bisa menggunakannya. Seharusnya, ini membuatnya menjadi kursi yang istimewa. Kursi ini tidak memiliki sekat sosial dalam konteks fungsionalnya. Kursi monoblok pertama kali dibuat pada tahun 1946 oleh desainer asal Kanada, D.C. Simpson. Meski secara konsep kursi ini sudah lebih maju dari zamannya, namun karena keterbatasan alat produksi, kursi ini masih belum bisa diproduksi secara massal dan murah. Pada tahun 60-an, para desainer mulai tertarik dengan ide kursi cetakan plastik, terutama kursi Bofinger oleh Helmut Waldner dan kursi universal karya Joe Colombo yang terbuat dari beberapa bagian cetakan individual. Diperkenalkannya kursi klasik Pantone menjadi awal tanda kemunculan ide produksi massal kursi monoblok. Kursi Pantone ini adalah kursi plastik pertama di dunia yang diproduksi menggunakan metode pencetakan yang sama dengan cara pembuatan kursi monoblok, dan juga kursi Pantone didesain agar bisa menumpuk. Ide produksi massal ini mulai diterapkan setelah diperkenalkannya termoplastik yang lebih murah. Pada tahun 1972, desainer asal Prancis Henri Massonet meluncurkan Fauteuil Toisson. Kemudian, pada tahun 1983, Crosfilex Group meluncurkan kursi Resin Garden. Kursi monoblok ini diproduksi dan dijual massal dengan harga murah. Pada tahun-tahun inilah kursi monoblok diproduksi dan dijual massal dengan harga murah. Desain kursi plastik sekarang mulai berevolusi menjadi banyak sekali tampilan. Agar tetap ramah di mata, pemilihan desain kursi plastik perlu menjadi pertimbangan, mulai dari bentuknya, warnanya, dan juga kegunaannya. Dengan harga yang lebih terjangkau dan secara fungsi dapat memenuhi kebutuhan, kursi plastik menjadi barang yang tak lekang oleh perubahan zaman.